saat itu di Arab, khususnya di kalangan Quraisy di Makkah, tentang kehebatannya dari sisi balaghah, kemudian bahasa Arabnya ahli fasahah, hebat. Dia pernah mengatakan tentang Al-Quran ini. Kata dia, tentang Al-Quran, kata dia, Wallahi innahu lahalawah, wa inna alaiha latalawah. Kata dia, demi Allah, Al-Quran itu akan paling manis. Padahal dia ini seorang musyrik. Seorang yang tidak beriman dan berislam sekalipun, sedikit pun. Wallahi innaha lahalawah, demi Allah Al-Quran itu akan paling manis. Wa innaha latalawah, dan dia sangat indah. Lalu kemudian dia sifati Al-Quran itu persis kalau kayak pohon, dia pun akar itu kuat, lalu kemudian dia pun cabangnya tuh rindang kayak pepohonan. Jadi gambaran itu dia berikan kepada Al-Quran saat banyak orang kafir Quraisy minta ke Walid bin Mughirah supaya bicara tentang Al-Quran ini akan bagaimana posisi supaya nanti dong virusi orang pun otak tentang Al-Quran. Ya kira-kira sedikit kayak sekarang lah. Supaya kalau dekat dengan Al-Quran, orang dekat Al-Quran nanti divonis sebagai apa namanya? Good looking. Ya kira-kira begitu dahulu. Tapi rupanya jawaban si Walid ibn Mughirah itu berbeda. Sampai tingkat dia bilang, demi Allah kamu bilang apa saja tentang Al-Quran itu, beta tahu kamu parlente. Padahal dia musyrik. Kesimpulannya yang ketong pengen dari ketong ambil dari kisah ini adalah seorang yang tidak beriman kepada Allah sedikit leseng. Kok bisa dia merasakan manisnya Al-Quran itu? Pertanyaannya, ketong yang muslim ini pernahkah setingkat itu ketong merasakan manisnya Al-Quran? Pernahkah sih waktu ketong duduk, ketong baca ayat Al-Quran, terasa betul hati jadi basah? Karena ketong tahu akan pemakna, ketong baca dengan sebenarnya, dia buat ketong hati menjadi hidup. Itu pertanyaan yang beta, ketong semua mesti tanyakan ketong pun diri. Pernahkah ketong sampai ke tingkat di mana baca Al-Quran kayak model begitu? Waliyadzubillah, jangan sampai orang kafir dia baca Al-Quran, dia rasakan lezatnya begitu, sedangkan ketong yang Islam ini sing rasa akan pun lezat. Karenanya ketong pada kesempatan kali ini ketong masih terus untuk mengkaji ketong pun salah satu bagian dari cara berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu ilmu tajwid ini. Insyaallah ketong istiqomah, Allah mudahkan ketong supaya ketong bisa baca Al-Quran sebagaimana yang Allah inginkan dan Rasulullah ajarkan. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian dirahmati Allah, pada pekan kemarin ketong sudah bahas tentang huruf-huruf yang keluar dari al-lisan, dari lisan. Lalu sebagaimana pula ketong jelaskan bahwa huruf-huruf yang keluar dari lisan itu dia dibagi menjadi beberapa bagian. Bahwa ada huruf yang keluar dari lisan itu ada 10. Lalu yang pertama adalah yang paling ujungnya aqsahu, yang kedua wawasatihi, kemudian akan lidah bagian tengah, kemudian wahafatihi, dari lidah pun pinggir-pinggir, dan yang terakhir adalah watarafihi, dan lidah pun ujung. Ini ketong bahas di makhraj yang ketiga, itu makhraj lisan.
ini kenapa belum jadi-jadi ini? Alhamdulillah, nanti dimarahi baru dia buka. Maklumlah ini ada sepertinya diminta baru nanti insyaallah. Nah, itu 4 itu yang ketong bahas kemarin, yang dari lisan keluar ada aqsah, kemudian tengah, wasatihi, kemudian pinggir, hafatihi, dan yang terakhir ujung, watarafihi. Ada 4, semuanya ada 10 huruf. Bentar, kita betul boleh. Sabar. Tapi kami dulu, tunggu nanti ada aplikasi ini muncul dulu. Jadi ini 4, ketong ingat baik-baik. Ada 4 makhraj dari lisan. Ini kemarin ketong bikin ini. Yang pertama adalah dari aqsa. Nanti ada berapa? Lalu yang kedua dari tengah, wasat. Yang ketiga ada dari hafah, pinggir. Lalu yang terakhir adalah dari ujung, taraf, ujung. Nah, yang aqsa kemarin belum terbuka juga ini. Wah, yang kelihatan ya. Yang kelihatan baik-baik ini ya. Sudah gampang. Ini supaya sebentar ketong langsung latihan di sini. Ketong kembali ke ini dulu. Jadi ini huruf yang keluar dari aqsa. Aqsa itu maksudnya apa? Yang kemarin ketong bilang, dia yang dekat dengan halqun tenggorokan, lalu kemudian dia jauh dari mulut. Jadi halqun ketong tenggorokan itu dia buku dekat, sedangkan mulut dia jauh. Nah, huruf halqan aqsal halq itu cuma ada 2. Akan ada 2. Yang pertama adalah huruf qaf. Huruf qaf. Lalu setelah huruf qaf, barulah kemudian huruf kaf. Kenapa kafnya hilang? Ya, ini. Jadi tadi kalau huruf qaf dia pun tampak di sini, artinya dia dekat dengan tenggorokan sini. Sedangkan huruf kaf dia agak naik ke atas. Jadi dia huruf kaf ini lebih dekat dengan mulut dan dia agak jauh dengan agak sedikit jauh dari tenggorokan. Itu 2 huruf yang keluar dari aqsa. Ini. Di sini. Huruf qaf pertama dan huruf kaf. Dan ketong langsung latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Aqqa, uqqa, iqqa, qa, qi, qu, qa, qi, qu, min qabl,
min qablihi. Jadi ketong langsung tahu akan pun tanpa keluar dari kalau huruf qaf tadi dari situ. Jadi dia di ketumpung yang paling atas, dia kenanya itu di bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Lalu kemudian huruf kaf, ak, ik, uk. Nanti akan sifat ada. Jadi huruf kaf ini terboleh ada angin yang terboleh ada yang tahan angin perkeluar terboleh. Karena huruf ini dia mengharuskan huruf dia angin itu mesti keluar. Ak, ik, uk. Ak, ik, uk. Ka, ki, ku. Tapi lanjut. Jadi tetap dia rasanya dia mesti ada di situ. Jadi dia perbedaan huruf ya, gitu lidahnya ini. Sedangkan huruf kaf dia jadi begitu. Jadi lidahnya agak terangkat, bagian paling ujungnya itu, aqsanya itu tertumpul, dia tertoki dengan bagian atas ketong. Ini huruf kaf. Jadi man kana kitabun la raiba fih. Kutiba alaikum. Kutiba alaikum. Ini beta pun suara masih ada sakit beberapa hari lalu agak terganggu, jadi ini pengennya kalau ada Ustaz Puji ada. Kalau Ustaz Puji ada, pengen sekali nanti antua yang ini akan ajar. Ya, kita lanjut. Kemudian huruf yang keluar dari tengah lisan. Yang tengah lisan ma'a wasatil hanakil a'la. Wah, ini dia ini tahu ini. Kalau orang ada semadaf. Saya di sini juga. Oke. Ma'a wasatil hanakil a'la, huruf yang pertama yang keluar dari yang pertengahan itu adalah huruf jim. Dia keluar ma'a wasatil hanakil a'la, akan sama dengan bagian wasat langit-langit bagian atas ini. Aj, ij, uj. Ja, ji, ju. Jadi J-nya bukan kayak ketong. Kalau J biasa, kalau ketong yang disebutkan, itu dia di depan. Jajiju. Tapi ini dia mesti berada di tengah lisan, tengah lidah, sambil bersamaan dengan dia nanti tatoki sama-sama di bagian atasnya, al-hanakil a'la, langit-langit bagian atas. Jadi aj, ij, uj. Misalnya ayat apa yang ada jimnya? Idza jaa nasrullah. Jadi pastikan dia mesti keluar dari situ. Kata bilang kemarin mesti tiap hari kata mesti latihan. Aj, ij, uj. Idza jaa. Samboleh idza jaa. Kalau ja biasa itu berarti ketumpung ja yang bahasa Indonesia punya. Kalau yang bahasa Indonesia punya yang ja biasa, itu akan keluar dari sini. Kalau yang ini dia di tengah lisan ketong. Huruf jim. Setelah itu huruf apa lagi? Kenapa ente? Dia mesti diketuk. Oke. Jadi, yang kedua adalah huruf shin. Huruf shin juga adalah huruf yang keluar dari tengah
lidah kita, tengah lisan kita. Lagi-lagi disebutkan di situ ma'a wasatil hanakil a'la, bersamaan juga dengan bagian langit-langit bagian atas. Ash, ish, ush. Sha, shi, shu. Qul a'udzu birabbil falaq. Oh, enggak ada situ. Min syarri ma khalaq. Jadi ada syanya. Apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Lihat coba, wa man ya'mal mithqala. Huruf yang berikutnya adalah huruf ya yang bukan huruf mad. Kalau dia huruf mad berarti dia bukan keluar dari tengah lisan, tengah lidah, tapi dia keluar dari jauf. Jauf yang mana, masih ingat jauf? Jauf itu yang ini. Jauf itu semua ini sampai ke bawah sini, ini namanya jauf. Jadi huruf jauf itu dia keluar sambil ada yang tahan dia. Sambil ada dia. Jadi misalnya huruf ya yang sukun sebelumnya kasroh. I. Itu adalah huruf ya yang mad. Artinya kau mesti kasih panjang dia 2. Fi, 2 harakat. Fi. Sambil ketika belum bilang fi, ada napas yang tak tersendat, itu berarti bukan huruf ya yang keluar dari jauf, dari ketempung rongga mulut. Tapi kalau ya yang ini adalah ya yang keluar dari pertengahan lidah kita, lisan kita. Nah, penjelasan di sini bahwa kapan dia keluar itu apa, huruf apa? Ya terlalu dekat. Bentar. Oke, jelas ya? Kasusin jelas lah. Oke. Taruh itu aja. Wal muradu bil ya'i ghairul maddiyah. Yang dimasukkan dengan huruf ya adalah, jadi setelah huruf jim, kita kemudian huruf shin, ash, kemudian huruf ya, tapi bukan yang mad. Bukan mad. Nah, yang dimaksud dengan huruf ya ini kata beliau adalah wal muradu bil ya'i ghairul maddiyah wa hiya mutaharrik. Jazakallah. Wa hiya mutaharrika bid dhammah, yaitu huruf ya yang berharakat dhammah. Kalau huruf ya berharakat dhammah berarti dia keluar dari tengah lisan. Tapi kalau misalnya dia sukun, misalnya begini. Huruf ini misalnya kata fi, fa, ya sukun, fihi. Maka kalau ya ini dia keluar dari jauf, kerongkongan. Tapi kalau misalnya dia berharakat dhamma, misalnya yau, kayak misalnya apa? Kata apa oleh? Yurika. Misalnya. Contohlah. Kalau kayak model begini, berarti huruf ya ini, yurika, ya yang ini itu keluar dari tengah lisan. Sedangkan ya yang ini, dia keluar dari jauf. Yu. Jadi disebutnya kalau dia huruf ya-nya dia berharakat dhamma atau dia berharakat fathah. Yau. Kalau dia yau berarti dia keluar dari tengah lisan. Dia berharakat, ataukah dia berharakat kasrah, huruf ya berharakat kasrah. Misalnya
yaumil qiyamah, huruf qiya. Ya di situ dia bukan keluar dari jawf, tapi dia keluar dari tengah lisan. Ya. Nah, ini dia perbedaan antara makhraj huruf jim, huruf shin, dan huruf ya yang bukan mad. Akan pun tanpa keluar ini. Kalau huruf jim atas ini, huruf shin agak di atas. Kemudian huruf yang ya yang bukan madiyah ini. Ini perbedaannya. Jadi kalau huruf jim ini dia menutup angin, dia menutup suara yang dari pita dari pita suara nanti takandas di sini. Kalau huruf shin yang ada yang takandas. Tapi anginnya tuh kuat. Sebagian orang dulu ketemu guru-guru yang ajar tadi dulu bilang, "Cuk, saya bikin kayak saya usir ayam tuh." Ya, ini 3 huruf yang keluar dari wasat atau dari tengah. Nah, yang berikutnya ini adalah yang keluar dari hafatul lisan. Yang keluar dari pinggir lidah. Masih beta kasih lihat lagi gambar tentang hafa ya, supaya ketong betul-betul ingat akan kembali lagi. Ini hafa. Ini lidah. Jadi kalau tadi aqsa tadi huruf yang ini, yang kaf dan qaf ini, itu aqsa dia keluar dari sini. Sedangkan huruf jim, shin dan ya itu keluar dari sini, wasat, pertengahan ini. Nanti disebutkan bersamaan dengan langit-langit bagian atas. Yang berikutnya yang ketemu bahas ini adalah al-hafa, itu pinggir lidah. Hafa itu ini. Yang ini sampai ke sini. Ini hafa. Ini hafa ini. Pinggir-pinggir ini hafa. Di sini tulis aqsal hafa. Aqsal hafa ini yang paling jauh dari mulut. Kemudian di sini adnal hafa, yang paling rendah. Kemudian muntahal hafa, puncak dari hafa, ujung ini. Nah, sekarang kita mau bahas huruf-huruf apa saja yang keluar dari hafa ini. Wa amma hafatul lisan fa fiha makhrajan. Adapun yang keluar dari pinggir sini, pinggir lidah ini, itu ada 2 makhraj, ada 2 makhraj. Yang pertama adalah huruf dhad. Dan yang kedua adalah huruf lam. Seluruh ahli qiraat menyebutkan satu-satunya huruf yang hanya ada di dunia adalah huruf dhad. Dan tidak ada bahasa manapun yang dia huruf keluar dari situ. Karenanya disebutkan dalam sebuah hadis, meskipun sebagai kata Syekh Mahmud Khalil Khusari, kata beliau, hadisnya sebenarnya lemah, tapi dia membunyinya begini. Ana afsahul lisani, saya adalah yang paling fasih menyebutkan huruf dha. Jadi huruf dhad, Rasulullah menyebutkan beliau yang paling fasih menyebutkan huruf dhad. Seakan-akan memang kalau bisa sebutkan huruf ini, itu kayak huruf lain bisa bilang sudah. Al-awwal makhrajud dhad. Ketong maju kembali lagi. Kata beliau, makhrajud dhad fa hiya takhruju min awwali ihda hafatay lisan. Dia keluar dari awal hafatul lisan, yang tadi di samping tadi itu, yang tadi kita sebutkan. Ini. Dari awal sini sampai sini. Sampai terakhir. Saking bisa dibilang huruf di antara huruf yang paling tersulit sudah huruf ini. Allahu Akbar. Anda bilang sulit kayak. Insyaallah. Ai janibahi, yaitu dia keluar dari akampung samping ini. Huruf dhad, akampung samping ini. Ba'da makhrajil ya,
wa qabla makhrajil lam. Dia keluar setelah makhraj ya. Ya tadi yang ketemu bilang ya yang ghairu maddiyah. Dan sebelum makhraj lam. Nanti ketemu kasih yakang. Mustatilatun ila awwali makhrajil lam. Jadi akan tak panjang mulai dari dia mulai itu sampai ke dekat dengan makhraj huruf lam. Ma'a ma yalil hafa minal adrasil ulya. Bersamaan dengan dia, kalau dia pun tempati kalau bilang ma'a yalil hafa minal adras. Jadi ketumpung yang ini hafa ini itu dia baku kalau bilang itu dia baku tas sentuh sama-sama dengan ketumpung gigi geraham adras. Jadi ketong rasa-rasa ketong gigi geraham di dalam ini yang awal gigi geraham itu dia pun sampai di situ nanti huruf dhad keluar dari situ sampai sebelum makhraj lam nanti. Rasa agak ini. Yang belakang dah pelik kasing maju. Jangan terlalu bertanjung. Mari maju. Dia jauh-jauh sing kasih maslahat per antum dekat antum dikasih maslahat lebih banyak. Baik. Kita kembali lagi ke huruf. Nah, ini kata beliau ini hafatul lisan ma'a ma yujawiruha minal adrasil ulya. Ini gigi mulai ini dia pun dari sini nih. Ini adras ini. 1 2 3. Ya ini nanti dong bilang nawajis. Gigi terakhir ini. Adrasnya ketumpung gigi adras ini, gigi ram ini itu kalau ketumpung posisi lidah tadi itu berarti dia di sini kena ini. Jadi mantiqatu talamus min ghairi dhaq, ketumpung ujung lidah, kata beliau, ujung ini dia menyentuh tetapi tidak ada tekanan. Lalu yang warna ini, warna biru ini, itu mantiqatu dhaqti wal inka. Ini wilayah di mana ketung akan tekan dia di sini. Jadi huruf dha itu dia pun tanpa keluar dari sini. Ketum penghujung lisan akan kena ujung ini, tapi dia sangat ada tekanan. Yang tekanan paling banyak itu di sini. Nah, coba lihat di sini. Ini seluruhnya tempat keluarnya nih. Jadi, nanti terdengar Nah, di sini ada beberapa hal yang antum sebutkan di sini. Awwalul hafi mimma yalil halq ma yuhadhi wasat al-lisan ba'da makhrajil ha. Tadi sudah jelaskan. Lalu antum jelaskan wa khurujud dhad min al-jihatil yusra ashal wa aktsaru isti'malan. Huruf dhad kalau dia keluar dari ketumpung lisan hafa pinggir lidah yang sebelah kiri, kata beliau itu paling ringan. Dia berat kalau dikeluarkan dari sebelah kanan. Jadi sebelah kiri saja. Yang agak sedikit berat itu keluar dari sebelah kanan. Yang lebih susah, a'azzu wa a'sar. Dua-dua semua. Dan Sayyidina Umar bin Khattab menyebutkan Rasulullah kalau menyebutkan huruf dhad itu dua-dua semua keluar dari sebelah kiri dan kanan. Kayaknya disebutkan di sini. Jadi apa? Wa 'alal jumlati fahiya as'abul hurufi khurujan wa ashadduha 'alal lisan. Huruf yang paling sulit sudah pada ketum yang dia keluar dan yang yang pelik sudah pada ketumpung lisan. Itu huruf dhad ini. Ada beberapa penjelasan tambahan lagi. Lalu beliau bilang, qala Ibnu al-Jazari fi Tamhid. Ibnu al-Jazari dalam kitab beliau Tamhid menyebutkan ini menegaskan betapa huruf dhad ini paling sulit. Kalau kotong huruf mana yang paling sulit? Semua paling sulit. Insyaallah semua gampang. Kotong bilang terboleh berinteraksi dengan Al-Qur'an, bilang Al-Qur'an susah. Karena itu berarti ketong seuzon dengan Allah.
Laisa fil hurufi harfun ya'suru 'ala lisani ghair. Sing ada kata Imam Ibnu Jazri menyebutkan sing ada huruf yang paling sulit atas buat ketemu tulisan kecuali dibandingkan dengan huruf ad-dhad ini. Karena ini satu-satunya huruf yang ada di dunia ini cuma ada saja dalam bahasa Arab. Sisanya itu sangat ada. Jadi kalau ketemu baca huruf dhad dia sama dengan huruf dal, itu sudah hancur sudah itu. Salamat. Kayak apa ya? Fi dolalim mubin. Oh sudah salamat. Do di situ do. Jadi dia pun yang aslinya itu begini, mesti tulisannya dolalim mubin. Lalu baca do-nya jadi do biasa, ya mestinya fi dhalalim mubin, tapi bacanya fi dhalalim mubin. Allahu Akbar. Subhanallah. Baik. Dalam sebagian ahli Quran menyebutkan sebuah hadis 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 bahwa ana afsahu man nataqa bid-dhad. Ini disebutkan dalam sebuah hadis, tapi oleh Al-Imam Khalil Al-Khosri menyebutkan di sini yani la asla lahu, ada hadis yang paling kuat untuk menjadikan dia sebagai rujuk. Intinya ini hanya dong mau bilang saja bahwa huruf ini huruf yang biasanya bisa disebutkan oleh orang. Oke. Ana ketong kasih selesaikan dulu. Nanti habis ini baru ketong. Jadi ini lebih ini lagi. Yang ini hafa ujungnya, akhirnya mantikatul talamus. Ini ketong menyentuh saja, tapi bagian yang penekanan itu ada di samping sini semua. Adras ini. Ketong gigi gerahan tuh jadi dia penekanan tadi di sini. Angin yang keluar tuh nanti di sini. Jadi dari pita suara angin dia keluar, dia sampai di sini, dia dari seluruh ketompo sampai sini angin yang keluar dari sini. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba. Ketemu maghrib jam berapa? Maghrib Isya jam berapa? 45 ya? Yuk. Saya biar ada dia punya ketemu latihan lagi. Karena suara agak ada sakit beberapa hari ini. Nanti ada minta Ustaz Oji nanti baca sama-sama nanti tadi aplikasi tadi yang kita kasih lihat. Ketemu baca dulu yang surat Al-Fatihah, setelah itu ketemu kasih pindah nanti ke surat Ad-Duha sampai ke bawah. Nanti Anda bikin akan biar ketong baca dari surat Wadduha sampai ke bawah, sambil ketong lihat huruf-huruf yang tadi ketong sudah sebutkan sampai ke makhraj yang ketiga itu makhraj al-lisan tadi. Baik, yang terakhir adalah huruf makhraj lam ini. Yang dari samping. Makhraj lam min adna hafatil lisan ila muntahal. Jadi ini titik di mana dia pun tempat di sini. Kalau L biasa sama ketong, L biasa tuh kalau L ketong tuh bukan kayak begini. Nanti akan dibedakan dengan huruf lam yang tebal dan yang tipis. Yang tafkhim dan yang tarqiq. Nah ini dia pengininya. Jadi lam min adna hafatil lisan ila muntatar fi ma'a ma yuhadhiha min al-hanak al-a'la. Jadi dia ini hanak al-a'la ini ketemu langit-langit bagian atas nih. Ini gigi bagian atas. Ini ujungnya dia mesti toki di ujung sini. Il
ul, la, li, lu. Jadi masa bilang saya lu? Jadi ketemu ujung lisan ini, dia waktu toki dengan langit-langit bagian atas ini, dia al-hanukul a'la, ini langit-langit bagian atas ini. Buku deka dengan ketemu gigi bagian atas. Jadi itu keluarnya lam. Tapi ada penjelasan ini yang mesti ketong lihat lagi, yaitu antum bicara tentang huruf lam. Ini. Wa takhruju huruf lam, maksudnya yang keluar huruf lam, kadzadi minal janibain. Huruf lam ini dia keluar dari dua arah semua persis kayak huruf dhad tadi. Jadi dia keluar dari dua arah ini. Tapi illa anna khurujaha minal ayman ashal. Tapi huruf lam itu kalau dia keluar dari sebelah kanan itu lebih mudah. Sedangkan huruf dhad tadi keluar dari sebelah kiri paling mudah. Jadi dia terbalik. Jadi orang Arab kalau menyebutkan huruf dhad dari sebelah kiri itu paling gampang. Kalau dong mau bikin ke sebelah kanan akan rasa setengah mati. Yang lebih setengah mati kalau dari dua-dua semua. Sedangkan huruf lam keluar dari sebelah kanan itu paling mudah. Isti'malan aqsad dhad fa kullu minhuma yakhruju min ihda hafatihi ma'a ma yaliha min al-lahmi al-asnani al-ulya. Jadi ya kalau huruf lam dari sebelah kanan gampang, huruf dhad dari sebelah kiri gampang. Al. Jadi kalau katakanlah ini ketemu ini yang sebelah kanan ini, berarti dia kalau tatoki dengan langit-langit sebelah sini. Artinya kalau sebelah kiri akan agak sedikit sulit. Nah, yang paling sempurna itu adalah seluruhnya ini semua kena. Jadi dia keluar semua dari sini. Baik. Belum selesai ini. Ketong baru sampai di hafa, belum taraf, ujung. Nah, sekarang ketong langsung ketong ini satu aja minta tolong anak biar nanti sama-sama dengan jemaah untuk baca surat Al-Fatihah. Jangan lupa. Tolong antum di sini. Oke. So, sama-sama surat Al-Fatihah dulu. Nanti habis itu baru ketemu pindah ke surat Al-Duha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Jadi huruf yang minta yang keluar dari huruf hal itu ada satu huruf saja. Huruf apa itu? Huruf ha. Itu yang masih ketemu perbaikan. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين Ada berapa huruf hal di situ? Di yang ini. Ayat pertama alhamdulillahirabbil alamin. Huruf hal ada berapa di situ? 3. Huruf pertama adalah huruf a, kemudian berikutnya a. Lalu berikutnya apa lagi? Dua saja ketiga. Alhamdulillahi ada huruf a. Berarti huruf halnya ada 3. Kalau huruf yang dari lisan ada katanya? Lam. Jadi alhamdulillah hanya
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين Ya di situ hurufnya keluar dari makhraj wasatul lisan, tengah lisan. Tadi kita bilang huruf ya kalau dia bukan mat berarti dia keluar dari wasatul tengah lisan. Tapi kalau dia mat baru nanti dia keluar dari jauh. إياك نعبد وإياك نستعين نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Atau dia keluar dari gigi semua. Ya, ketong masih ada ya? Ketong pindah sebentar. Jadi ini maksud ketong baca surat Al-Fatihah. Ketong kembali ingat tentang huruf-huruf yang sudah ketong bahas sampai ke makhraj yang ketiga ini. Jadi ketong sudah jauh sudah, halqun sudah, dan makhrajul lisan. Tadi huruf terakhir yang ketong bahas adalah huruf lam. Ketong belum sampai ke ra, ketong masuk sampai di lam saja. Dan huruf dhad itu ada dua di situ, ghairil maghdub, dha. Lalu yang terakhir adalah walad. Kalau sebelah kiri gampang, kalau memungkinkan bikin sebelah kiri. Agak sulit sebelah kanan, yang paling lebih sulit lagi untuk seluruhnya. Walad. Bagian depan ingat, ketemu bagian depan itu cuma sekadar persentuh saja. Tapi dia punya yang kas keluar akan itu sampai sini. Ini kayak ketemu tulisan tidak. Tadi kita sebutkan dia hanya menyentuh yang bagian atas tadi. Nanti kalau iltimas cuma sentuh saja, sedangkan yang dia poin pertekanan itu adalah di samping kiri kanan itu. Yang paling mudah sebelah kiri, yang agak sulit kanan, seluruh yang kiri kanan itu yang agak sulit. Coba ulang ayat terakhir. Mau ulang terakhir lagi? Ulang ayat terakhirnya. Di ayat yang terakhir juga, yang terakhir di surat Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Insyaallah setelah ini terus ketemu lagi seperti biasa, al-faqih dan seterusnya adil dan seterusnya. Masih ada? Nah, sekarang ketemu pindah ke surat Wadduha. Oh iya.
Oke. Katong sekarang pindah ke surat Ad-Duha. Ini. Begini. Oke, fokus. Oke. Akan pas dia pengurus tadi yang tadi. Dites langsung sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Yang kamu pelajari ada berapa di situ? Ada 2. Oh, dan huruf A. Lanjut. Wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Lagi huruf dha, pada Allah ini. Lagi Ustaz. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق الله العظيم. Jadi insyaallah cukup sampai di sini. Berikutnya setiap kelompok masing-masing akan berlatih terus dari makhraj yang sudah ada sampai yang terakhir tadi huruf lam dan dha. Insyaallah pekan berikutnya kita akan lanjutkan lagi kajian sebagaimana kita akan latihan sama-sama. Mudah-mudahan Allah perbaikan bacaan. Aku qouli hadza wa astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.